Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Ramadan. Saya akan memberikan tips untuk mendampingi anak dan remaja saat bermedia sosial. Yang pertama, dorong anak-anak untuk berinteraksi. Interaksi positif adalah kunci yang harus dilakukan oleh orang tua. Orang tua harus dapat meluangkan waktu untuk berinteraksi dengan anak secara langsung. Misalnya, mengajak anak untuk mendiskusikan sesuatu yang viral di media sosial, karakter yang menjadi idola, atau aplikasi yang digunakan oleh milenium. Dengan demikian, ruang untuk berkomunikasi langsung antara anak-anak dan orang tua menjadi terbuka dan hangat sebagai dasar untuk komunikasi lebih lanjut. Kedua, orang tua harus memperbaharui pengetahuan tentang digitalisasi saat ini. Orang tua tidak perlu malu untuk ikut belajar tentang perangkat teknologi terbaru yang biasa digunakan. Bahkan jika memungkinkan, belajarlah dari anak-anak secara langsung. Selain mendapat informasi tentang teknologi terbaru, anak-anak dan orang tua dapat meningkatkan interaksi positif bersama. Kemudian, lakukan pembaharuan terkait dengan apa yang saat ini dicintai oleh anak-anak. Ini penting untuk memantau aktivitas anak-anak di dunia maya. Ketiga, tegakkan aturan permainan dalam mengakses perangkat elektronik. Orang tua dan anak-anak harus membuat perjanjian dalam menegakkan aturan penggunaan perangkat. Misalnya, berapa lama waktu menggunakan perangkat di luar aktivitas pembelajaran online. Selain itu, harus ada aturan yang harus ditegakkan mengenai kegiatan siaran yang mungkin tidak diakses sehingga anak-anak memiliki arah dan jelas dalam mengambil sikap. Apalagi untuk anak remaja, tentunya pemantauan perangkat lunak elektronik ini haruslah dilakukan secara ketat dan berkala karena mereka sedang berada di fase mereka ingin mengetahui apa yang tidak mereka harusnya ketahui. Di sini kita sebagai orang tua harus bisa bijaksana dalam mengambil sikap untuk penggunaan perangkat elektronik ini. Lalu orang tua juga harus mengatur jadwal kegiatannya harian yang jelas. Nah, orang tua dan anak-anak harus membuat perjanjian dalam menegakkan aturan penggunaan perangkat. Misalnya, berapa lama waktu menggunakan perangkat di luar aktivitas pembelajaran online. Selain itu, harus ada aturan yang harus ditegakkan mengenai kegiatan siaran yang mungkin dan mungkin tidak diakses sehingga anak-anak memiliki arah yang jelas dalam mengambil sikap. Lalu, kendalikan kegiatan anak-anak di dunia maya. Kontrol orang tua sangat penting untuk melindungi anak-anak agar tidak terpapar ke berbagai situs atau aplikasi yang tidak pantas. Kontrol orang tua dapat diimplementasikan menggunakan berbagai metode, misalnya dengan memberlakukan fitur-fitur kontrol orang tua. Selain itu, kontrol orang tua dapat dilakukan dengan menerapkan kata sandi untuk mengunduh aplikasi tertentu, sehingga anak-anak memiliki keterbatasan dalam mengakses aplikasi tanpa sepengetahuan orang tua. Lalu, berinteraksi dengan anak-anak di media sosial. Maksudnya, interaksi orang tua dengan anak juga harus dilakukan. Orang tua harus memiliki akun yang memungkinkan mereka berinteraksi dengan anak-anak. Tujuan dari interaksi ini adalah untuk mengontrol aktivitas anak-anak saat berada di dunia maya, berinteraksi dengan bijaksana, dan tetap memperhatikan privasi anak. Lalu, menemani anak-anak dalam menggunakan media digital. Bantuan dalam menggunakan media digital adalah strategi yang sangat penting yang dilakukan oleh orang tua. Selain mengendalikan aktivitas anak-anak dalam menggunakan perangkat digital, orang tua dapat memberikan ruang untuk belajar bersama dengan anak-anak dalam melakukan banyak hal baru di dunia maya. Jadi, orang tua harus bisa meluangkan waktu untuk menemani anak-anak ketika mereka menggunakan media digital. Berilah penghargaan untuk hal-hal yang disukai. Nah, maksudnya menghargai berbagai hal yang dilakukan oleh anak-anak adalah strategi untuk mengarahkan anak-anak untuk menggunakan media digital secara bijak. Ini dapat dilakukan oleh orang tua, misalnya ketika anak menyimpan jadwal waktu untuk menggunakan perangkat media digital atau menghindari mengakses konten yang tidak sesuai usia. Nah, apresiasi yang tulus dari orang tua dapat memberikan paduan tidak tertulis bagi anak-anak tentang hal-hal baik apa yang harus mereka lakukan untuk mendapatkan perhatian atau penghargaan orang tua.
Lalu, orang tua harus menjadi panutan dalam menggunakan perangkat digital. Nah, di sini orang tua harus menjadi model atau cara menggunakan perangkat digital setiap hari. Misalnya, jangan menggunakan perangkat digital setiap saat, jangan mengabaikan percakapan karena sedang mengakses media digital. Letakkan ponsel pada saat mengemudi dan makan. Ini adalah dasar bagi anak-anak untuk mengikuti contoh menggunakan media digital secara bijak. Dengan menerapkan berbagai strategi ini, diharapkan anak-anak dapat belajar menggunakan media digital secara bijak dan menghindari kecanduan penggunaan media digital, terutama untuk hal-hal yang tidak sesuai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.